Haram nggak sih NLP itu? Boleh nggak sih kita belajar NLP itu? Dengar-dengar NLP itu sesat. Dengar-dengar NLP itu ada hubungannya sama New Age Movement. Pertanyaan-pertanyaan ini cukup sering saya dengar dari berbagai kawan-kawan yang belum pernah belajar NLP maupun yang sudah pernah tapi mungkin baru mulai. Dan sebelum teman-teman nonton sampai habis dan mungkin kecewa, maka saya infokan dulu bahwa video ini nggak akan menjawab secara tuntas, tapi nanti kita tahu alasannya kenapa. Yuk kita bahas dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kenapa saya bilang tadi bahwa video ini tidak akan menjawab secara tuntas, karena justru niat dibuatnya video ini adalah untuk merintis bahasan tentang hal ini. Mengapa perlu dirintis? Karena sampai sekarang belum ada yang membahas, bahkan merintisnya pun belum ada. Jadi rasa-rasanya ya harus ada yang memulai. Dari situ kita akan harapkan ada bergulirnya diskusi, dan mungkin suatu saat kita akan ketemu sebuah jawabannya. Itu yang alasan pertama. Alasan yang kedua, karena kalau bicara halal dan haram, yang sedikit saya tahu adalah ya kewenangannya bukan di orang awam seperti saya gitu ya. Bahkan bukan di satu atau dua orang ya, tapi kalau kewenangannya ada di sebuah institusi ya, sebuah dewan gitu ya kan. Jadi ya makanan aja yang dihalalkan dikasih label itu kan melalui proses verifikasi yang panjang gitu kan. Jadi tidak bisa kita seorang ahli sekalipun tidak bisa mengatakan bahwa ulama sendirian mengatakan bahwa ini halal ini haram. Itu pasti ada dasarnya, dan dasarnya itu adalah sebuah pengkajian yang sangat panjang. Dan kalau kita coba telusurin, sudah adakah pengkajian yang sangat mendalam tentang NLP dan mungkin tadi isu-isu yang lainnya ya, hipnosis dan sebagainya, sudahkah ada pengajian itu? Jawabannya adalah katanya ada, tapi kok saya belum nemu. Karena nanti akan kita bahas juga di video ini ya. Jadi itu sebabnya. Jadi video ini tidak akan memberikan jawaban itu, tapi justru ditujukan untuk merintis. So kita memulai dari mana? Kita akan mulai dari sebuah pembatasan cakupan dulu lah ya. Karena saya tidak berilmu soal agama, untuk urusan penghalalan pengharamannya saya nggak punya ilmu itu. Jadi yang saya tawarkan justru adalah dari sisi NLP-nya. Ya, NLP-nya itu seperti apa? Nah, harapannya moga-moga nanti ada yang paham dari sisi penghalalan pengharamannya yang kemudian akan memulai telaah gitu ya. Nah itu yang saya tawarkan di video ini. Tapi yang jelas alasan lain kenapa saya katakan jawabannya belum akan ada di video ini, karena yang baru saya temukan adalah opini-opini. Jadi bentuknya itu kalau nggak artikel yang sifatnya opini, jadi bukan artikel ilmiah gitu ya. Yang kedua adalah wawancara ya, ada di video yang cukup viral dulu. Nah itu sebagai sebuah opini ya boleh-boleh saja tentunya ya, tapi tentunya itu tidak bisa kita katakan sebagai sebuah kajian ilmiah, belum bisa dikatakan sebagai sebuah kajian ilmiah. Jadi kita menunggu ya ada sebuah kajian ilmiah sehingga nanti di ujungnya ada sebuah kesimpulan gitu. Nah maka dari itu mulai yuk ya, kita mulai dari bahasan yang dimaksud NLP itu apa. Nah, saya mau bahas dari beberapa sisi soal kehalalan keharaman ini. Saya mau bahas mungkin dari sisi penyebabnya dulu lah. Justru saya mau bahas dari sisi penyebabnya kenapa muncul ini gitu. Saya membaca ya artikel-artikel yang
tadi ya mengungkapkan keharamannya atau minimal kesubhatannya gitu ya. Saya memahami argumennya karena memang NLP hipnosis itu kemudian memang sempat ramai dibahas ya, diadakan pelatihan segala macam yang memang bercampur baur semuanya. Ini harus saya akui itu ya, yang bercampur baur. Ya, NLP itu dijadikan, bahkan ya saya sendiri melihat NLP itu jadikan justifikasi ya atas hal-hal yang ya saya sepakat bahwa itu rasa-rasanya bagi seorang muslim itu jauh dari Islam ya. Gitu. Saya sepakat itu. Ada yang begitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat fenomena itu berarti kan kita harus memisahkan antara ilmu dan penggunaan. Ya, jadi yang mau kita kaji ini ilmunya atau penggunaannya. Itu yang mesti kita pisahin dulu. Sebab kalau kita hanya bicara, kalau nggak dipisahkan maka kita akan kebingungan mencari referensi gitu untuk menetapkan batasan gitu. Contoh sederhana begini, pada saat NLP dikatakan sesat misalnya, lalu saya baca artikelnya, salah satu contoh yang dikemukakan di artikel gitu adalah si NLP ini mengajarkan untuk bahwa segala sesuatu yang dipikirkan itu bisa jadi kenyataan. Ya. Pertanyaannya adalah kalimat itu ada di buku NLP yang mana? Itu satu. Ya. Kalaupun itu ada di sebuah buku yang ada judul NLP-nya, pertanyaan adalah itu buku yang menggunakan NLP atau itu buku NLP itu sendiri. Nah, ini yang nggak pernah jelas. Karena sekali lagi belum ada yang membuat kajian penelusuran secara ilmiah. Yang dimaksud dengan kalimat yang tadi itu adanya di buku mana, atau kalau di modul training yang mana, diucapkan oleh siapa. Sehingga kita bisa uji ya kesahihan dari data itu, baru kemudian kita telaah ya konteksnya dan segala macamnya. Nah, kita belum bisa jauh-jauh sampai penelaahan ke konteks kalau kevalitan dari kalimat itu sendiri kita masih kebingungan menemukannya ada di mana gitu. Karena kalau misalnya ya yang dianggap oleh para pembelajar NLP dianggap sebagai referensi buku yang pure tentang belajar NLP, let's say misalnya ya The User Manual for the Brain dari Michael Hall misalnya gitu ya, atau mungkin buku-buku dari NLP komprehensif ya, NLP New Technology for Achievement misalnya. Di sana kok kayaknya nggak ada kalimat yang model begitu ya. Jadi justru nuansa misalnya salah satu angle untuk menyesatkan NLP kan nuansa kemagisan. NLP itu mengajarkan bahwa pikiran kita punya kekuatan magis gitu, sehingga akan membuat orang seperti menuhankan pikiran. Nah, masalahnya adalah kalau kita baca justru buku NLP yang pure, justru kemagisan, nuansa kemagisan itu justru tidak kerasa, tidak kental. Yang ada adalah nuansa rasionalitas gitu. Nuansa rasionalitas. Salah satu spirit yang ada di NLP misalnya mengatakan kalau sesuatu tidak bekerja maka coba cara lain. Ya, kalau sesuatu nggak bekerja maka coba cara lain. Itu kan sesuatu yang sangat dekat dengan pola pikir empiris gitu ya. Jadi lihat aja faktanya bagaimana gitu, works apa enggak. Nah, jadi aneh kalau kemudian NLP disambungkan misalnya di artikel yang saya baca itu ya, atau di video yang saya nonton itu, NLP disambungkan dengan The Secret ya, Rhonda Byrne itu, Law of Attraction. Nah, padahal itu dua judul materi yang berbeda. Kalau kita belajar Law of Attraction itu sebenarnya kita nggak belajar NLP sebenarnya. Kalau kita belajar NLP kita nggak belajar Law of Attraction. Karena kalau dibedah dari sisi NLP, Law of Attraction itu akan ketemu bolongnya. Justru kalau kita pakai NLP untuk bedah konsep Law of Attraction itu kan ketemu bolongnya. Jadi yang belajar NLP beneran akan menganggap bahwa itu ya punya lubang besar ya.
Misalnya begitu. Nah, tapi betul sekali bahwa ada orang yang belajar The Secret, belajar NLP, terus mencoba menghubung-hubungkan, ya, mencoba menjelaskan The Secret itu dari sisi NLP. Nah, tapi pertanyaannya, apakah itu yang disebut NLP? Tentu kayaknya sih bukan jadinya kalau begitu. Ya. Nah, ini jadi ada posisi-posisi yang belum jelas gitu. Objek kajiannya sendiri belum jelas. Yang mau kita hukumi ini apa itu belum jelas. NLP itu yang mana batasannya itu belum jelas. Apakah kita mau pakai yang mau kita kaji itu NLP versi Bandler di modul trainingnya Bandler misalnya. Apakah yang mau kita kaji itu adalah NLP versi Grinder di modul trainingnya Grinder. Apakah yang mau kita kaji itu modulnya Ted James misalnya. Nah, Ted James misalnya dia seorang yang latar belakangnya dari lahir di Hawaii, dia belajar Hawaiian Huna gitu ya, ilmu perdukunannya di sana. Lalu kalau kita belajar sama EBNLP itu akan masuk tuh materi-materi perhunaannya itu. Ini pertanyaannya, apakah kemudian perhunaannya itu Huna atau NLP? Gitu. Yang diajarkan di situ adalah si Huna sebenarnya atau NLP. Nah, bisa nggak dipisahin mana yang Huna mana NLP? Kalau saya pernah lihat modulnya sih bisa. Jadi kita bisa mengambil NLP-nya tanpa perlu ngambil Hunanya. Bisa. Nah, itu jadi beberapa posisi-posisinya itu perlu kita perjelas dulu. Ya, mau objek kajiannya apa nih? Ya, buku yang mana, modul training yang mana, menurut siapa gitu. Itu perlu kita perjelas posisinya. Nah, baru kemudian kita bisa menelaah nih kalimat-kalimatnya, isinya, materinya, pola pikir di belakangnya. Jadi itu ketidakjelasan pertama yang membuat memang ya kayaknya nanti kalaupun sampai ada titik ya sebuah jawaban yang pasti itu jelas yang melakukannya adalah orang-orang yang serius dan mungkin nggak sendirian ya. Itu mungkin kerja kolektif yang jelas. Itu posisi pertama. Posisi yang kedua, kalau kita lihat si kritik atau yang menyesatkan NLP tadi itu menyoroti bahwa NLP itu lahir dari modeling terhadap orang-orang yang terlibat dalam New Age movement, ya, gerakan zaman baru. Nah, ini menarik ya karena ada dua sisi tentang New Age ini. Kita bahas dulu yang sisi benarkah NLP kaitan ke sana gitu ya. Nah, argumennya ini saya pernah baca bukunya tipis, ada diterjemahkan karena direferensikan oleh yang menyebutkan di video itu, saya cari kemudian saya baca. Yang menarik adalah jadi kan NLP itu lahir dari model terhadap 3 orang ya, Milton Erickson, kemudian Virginia Satir sama Fritz Perls. Nah, Satir sama Perls itu memang pernah aktif di Esalen Institute ya, sebuah komunitas yang dibangun untuk menggerakkan gerakan namanya Human Potential Movement. Jadi gerakan potensi manusia yang menurut Michael Hall itu memang mencoba segala hal, mengeksplorasi berbagai hal yang diperkirakan, dihipotesakan bisa mengoptimalkan potensi manusia. Nah, gerakan itu tempatnya itu masih ada sampai sekarang, tetapi gerakannya itu sendiri udah nggak berlanjut. Ya, salah satunya karena tadi yang dicoba lama-lama mungkin bagi para akademisi yang terlibat di sana lama-lama jadi aneh-aneh gitu, termasuk penggunaan obat-obatan segala macam, sehingga gerakan itu basically sudah berhenti. Ya, tempatnya masih ada, institutnya ya entah namanya ganti tapi masih ada, tapi gerakan itu sudah berhenti. Nah, Satir, Perls pernah terlibat di sana. Nah, pertanyaannya, apakah keterlibatan mereka di sana membuat mereka adalah bagian dari New Age itu? Dan yang perlu kita telaah, telahnya dari mana? Ya, sekali lagi karena beliau-beliaunya sudah nggak ada, ya harusnya dari mungkin karya tulisnya misalnya. Pertanyaannya, yang melabeli haram itu
pernah baca karya tulisnya apa belum, buku-bukunya Virginia Satir, buku-bukunya Fritz Perls, sudah pernah baca atau belum, dan apakah itu dijadikan objek kajian, ya kan? Karena tidak, ya kalau nggak membaca bukunya lalu apa dasarnya, apa yang jadi objek kajiannya, apakah nonton video-video rekamannya, baca jurnal-jurnal ilmiahnya gitu misalnya. Karena Fritz Perls sendiri di dunia psikologi dikenal sebagai salah satu tokoh di Gestalt terapi yang diajarkan di kampus-kampus psikologi. Dan di situ tidak disebut sebagai penggerak New Age ya, tapi sebagai pakar Gestalt. Virginia Satir juga family system therapy, juga diajarkan di bidang-bidang konseling, psikoterapi, ada yang mempelajari itu. Pendekatannya di Indonesia pun juga ada. Nah, dan tidak disebut-sebut sebagai penggerak New Age ya. Nah, nggak kemudian pendekatannya Satir sama Fritz Perls itu kemudian di psikologi disebut sebagai New Age psikoterapi misalnya, nggak begitu juga. Jadi kita perlu mendudukkan lagi akhirnya kan, kita mau mengkaji apa nih gitu. Apanya yang mau kita kaji? Kayaknya sih mungkin dimulai dari bukunya deh, ayo gitu. Nah, tapi belum bisa akhirnya kita menilai ya, karena pengkajian itu sendiri belum dilakukan. Saya tidak tahu apakah yang melabeli Halm tadi atau sesat tadi sudah membaca buku-bukunya Satir atau Perls gitu. Nah, yang lucu di buku itu, jangan pakai lucu lah, pakai yang unik ya, yang menarik di buku itu adalah buku yang tipis tadi itu. Buku itu ketika menyebut section, jadi hanya ada section kecil tentang NLP. Ketika menyebut section itu, yang disebutkan adalah tadi keterlibatan tokoh-tokoh tadi di dalam Esa Lain Institute. Tapi bahkan tidak menyebutkan founder NLP-nya sendiri, padahal dua terapis tadi itu kan hanya model ya, yang mereka gunakan bukan atau belum disebut sebagai NLP. Baru disebut sebagai NLP adalah yang dirumuskan oleh NLP developer ya, Bandler, Grinder dan kawan-kawan. Sebab pendekatan Satir ada sendiri bahasanya, pendekatannya Perls ada sendiri bahasanya, Gestalt namanya. NLP nggak bisa dibilang sama dengan pendekatan mereka, bahwa mereka berdua di model iya, tapi tidak sama dengan pure, karena ilmunya itu masih ada sampai sekarang. Gitu. Jadi yang menarik di situ, yang dibahas di subbab itu adalah NLP, tetapi kenapa yang dikutip atau yang dikomentari adalah orang-orang yang ada di atasnya gitu ya. Nah, ini rada membingungkan ya, kita sebenarnya mau menggali apanya gitu, mau mengkaji objek yang mananya juga jadi belum jelas. Itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya jadi penasaran juga gitu, dan itu belum terjawab ya sekarang, karena memang ya belum jelas ya, ini mau dikaji bagian mananya belum jelas. Nah, yang berikutnya adalah berarti kalau kita mau firm ya, kita mau jejak gitu, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, saya sih mengusulkan beberapa proses berikut ini. Simple aja ya, yang betul-betul pengen tahu maka, dan pengen bikin karya ilmiah ya, oke, yang betul-betul pengen tahu maka niatnya harus bikin karya ilmiah gitu ya. Jadi siapapun lah nanti yang betulan pengen tahu gitu ya, dan ini posisinya gimana sih gitu ya, maka niatkanlah bikin karya ilmiah. Nah, di dalam karya ilmiah tersebut pilihlah subjek dengan sangat jelas ya, batasan NLP yang dimaksud itu apa. Karena kalau kita ketemu para pembelajar NLP yang beda-beda belajarnya, sumber belajarnya, kita akan ketemu versinya lain-lain. Jadi harus kita batasin ya, yang dijadikan subjek itu yang mana, buku yang mana, modul yang mana, artikel yang mana ya, alirannya yang mana gitu, itu harus dibatasin jelas. Yang kedua, barulah kita bisa menelaah isinya. Jadi, nah isinya ini yang juga saya jadi membingungkan ya. Misalnya ya, ada hal-hal yang sebenarnya cuma beda istilah dengan yang lain NLP itu, tapi hakikatnya toh sama. Misalnya di NLP misalnya kita bahas soal the map is not the territory misalnya, peta bukan wilayah, ini juga pernah dikomentari sama
sama seseorang gitu ya, bahwa ini sumber kesesatan misalnya. Tapi di sisi yang lain ya jauhilah prasangka. Prasangka itu apa? Ya di psikologi prasangka itu persepsi. Ya kan? Dimetaforakan sebagai map. Ya, karena persepsi itu tidak sama dengan realitanya. Ini kan beda istilah aja, jauhilah prasangka, di sini peta atau persepsi tidak sama dengan realita, ini kan sama aja. Gitu kan. Jadi dalam melakukan pengkajian kita nggak bisa terjebak kepada istilah atau bahasanya, nanti akan confuse, kita harus masuk ke dalam. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa ini, agak belok sedikit ke ilmu lain yang dianggap dekat dengan NLP. Ada satu artikel di satu website yang saya sering merujuk ke situ untuk urusan agama, tetapi tiba-tiba ada artikel soal hipnosis. Dibuat lumayan runut sebenarnya ya, jadi dibuat jawaban penulisnya tuh cukup runut gitu. Nah, tapi yang menggelitik, yang menarik adalah definisi hipnosisnya kok kayaknya beda dengan yang saya pahami gitu. Jadi kenapa diharamkan di situ? Karena begitu dibedah ya ada penjelasan hipnosisnya di situ, itu kita akan mendapati bahwa seolah-olah hipnosis yang dimaksud di situ itu adalah hipnosis yang terkait dengan proses penggunaan jin, perdukunan dan lain sebagainya. Kalau itu definisi hipnosis, maka saya sepakat bahwa itu haram. Tapi kok beda dengan hipnosis yang saya pelajari? Ya, hipnosis yang pelajari itu tidak ada, salah satu kalimat yang menarik bunyinya. Jadi penulisnya mengutip kenapa hipnosis itu haram, karena hipnosis itu bicara soal kemampuan membaca yang goib gitu ya, membaca pikiran gitu. Justru di hipnosis itu nggak begitu ya. Tidak ada di hipnosis itu kita belajar cara membaca pikiran orang ya. Yang kita lakukan adalah melakukan proses pengenalan terhadap pola-pola perilaku. Tapi apakah kita membaca pikiran? Tidak. Dan dalam sertifikasi belajar hipnosis tidak ada proses untuk memanggil jin misalnya. Ritual-ritualnya nggak ada. Semakin modern sebuah aliran hipnosis justru semakin mengatakan bahwa skrip-skrip, kalau mau dianggap ritual itu adalah skrip-skripnya ya, skrip hipnosis itu semakin tidak diperlukan sekarang. Karena hipnosis yang makin modern makin mengatakan bahwa ternyata bukan skrip itu yang membuat kondisi hipnosis, tetapi adalah penggunaan pola kalimat, pola komunikasinya. Nah, jadi seolah-olah yang dibahas di artikel itu, definisi hipnosisnya beda dengan yang dipahami oleh para pembelajar hipnosis. Nah, ini kan jadi kita nggak boleh pakai katanya nih, kita harus masuk ke dalam definisinya, masuk ke dalam prakteknya. Jadi konsekuensinya kalau nanti suatu saat ada jawaban atas pertanyaan kehalalan NLP ke hipnosis, maka ini pasti kerja korektif, karena harus ada orang yang mendalami NLP hipnosis di situ, menelaah bareng dengan orang yang memahami metodologi tadi, penghalalan atau pengharaman. Ya, jadi karena harus ada dua sudut pandang ini baru ketemu jawabannya. Either si orang NLP-nya ini adalah orang yang punya kapabilitas, atau orang yang punya kapabilitas ini mendalami betul NLP-nya, baru bisa kita tentukan. Tapi selama dua area ini tidak dipertemukan, maka jawaban tadi nggak akan pernah jelas. Gitu. Nah, ada nanti sudut pandang lain, tapi ini saya justru menawarkan sebuah path gitu ya, sebuah proses kalau kita mau mencari jawaban. Kayaknya memang harusnya mendalami dua bidang. Kalau yang proses penghalalan, pengharamannya udah ada pasti ahlinya, tapi yang kemudian mengkaji secara ilmiah ya, NLP ini sebenarnya apa, barang apa ini ya. Kemudian subjek penelitiannya apa gitu, pengkajiannya, baru kita bisa menentukan jawaban. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, begitu jawabannya untuk saat ini ya, bukan jawaban sih, ini begitu path yang saya tawarkan untuk saat ini. Jadi kalau minat, yuk dikaji gitu. Saya mau menjadi bagian yang sebelah NLP-nya. Cuman kita perlu bagian yang satu lagi nih, yang berminat ya, para ulama yang berminat untuk mengkaji ini. Itu
perlu bekerja sama untuk bisa mendapatkan jawaban. Atau tadi ya, kalau memang ada di antara yang nonton video ini mengenal, bisa punya akses terhadap teman-teman yang memang mensubhatkan, menyesatkan NLP, saya justru pengen bangun dialog itu. Jadi kalau bersedia kita bisa bikin video call ya, mungkin terbuka aja terhadap komunitas yang berminat, terus kita kaji sama-sama, supaya kita dapat jawaban yang menenteramkan hati kita semua. Tapi jangan-jangan juga mungkin ya nggak mesti langsung menenteramkan, karena ini pasti prosesnya panjang. Begitu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.